Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Syauqi. Di sini akan memberikan kesimpulan dari makalah yang berjudul Seimbangnya Kehidupan Dunia dan Ibadah menurut Quran Surat Ghafir ayat 60 dalam keyakinan berdoa. Yang pertama, makna dan kandungan Quran Surat Ghafir Surat ke-40 ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yaskuruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Pesan moral ayat ini ada dua hal. Yang pertama yaitu perintah untuk berdoa sebagai bentuk rasa hormat terhadap dan pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau beribadah karena sombong. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata ud'uni yang berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, meminta atau berdoa. Oleh karena itu, makna ayat ini menggambarkan bahwa doa merupakan tanda kerendahan hati seseorang hamba dan pengakuan akan kekuasaan dan kemahakuasaan Allah. Di sisi lain, orang yang tidak ingin berdoa adalah orang yang menolak bergantung pada Allah, dan itulah yang disebut kesombongan batin atau kesombongan spiritual. Kandungan Quran Surat Ghafir Quran ke-40 ayat 60 mengandung pesan mendalam tentang hakikat doa sebagai wujud penghambaan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebagai bentuk ibadah. Ayat ini menegaskan bahwa doa bukan hanya perintah biasa tetapi merupakan bagian yang utama dalam ibadah. Dalam hadis yang dicatat oleh At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya doa itu adalah inti dari ibadah. Kemudian Allah akan menjanjikan doa untuk dikabul. Kalimat aku akan memperkenalkan bagimu menunjukkan janji Allah bahwa setiap doa akan dijawab olehnya, namun bentuk pengabulan doa tersebut tidak sesuai dengan harapan manusia. Doa akan diijabah menurut tafsir At-Tabari ada 3. Yang pertama, dikabulkan langsung di dunia. Yang kedua, ditunda dan dihitung sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, diwujudkan dengan cara menjauhkan dari keburukan yang disebanding dengan doa tersebut. Dalam ayat ini juga ada peringatan terhadap kesombongan dalam beribadah. Dalam kalimat innal ladzina sayaskuruna an ibadati, yang artinya sesungguhnya mana-mana orang yang menyembuhkan diri dan menyembahku, menjadi peringatan keras bagi siapa yang menolak untuk berdoa dan beribadah. Seseorang yang enggan berdoa berarti menolak kedekatannya dengan Allah, dan hal ini akan menjadi bentuk kesombongan spiritual yang dapat menjerumuskan ke dalam kehinaan. Selanjutnya ada relevansi Quran Surat Ghafir ayat 60 dalam kehidupan modern, yaitu dalam kehidupan modern yang banyak tertekan dan kesibukan memiliki makna yang sangat penting. Banyak orang hari ini mencari jawaban atas masalah logika dan usaha, tetapi juga lupa dengan nasib. Padahal doa adalah untuk menghubungkan kembali hati manusia dengan Allah, memberi rasa tenang dalam diri serta memperkuat iman dalam menghadapi kesulitan hidup. Selanjutnya ada hubungan dan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Konsep keseimbangan dalam Islam. Islam sangat menekankan prinsip keseimbangan dalam segala hal dalam hidup, termasuk antara urusan dunia dan akhirat. Keseimbangan ini tidak berarti membagi waktu dan usaha sesama antara keduanya, tetapi lebih menekankan urusan akhirat sambil tetap memperhatikan kebutuhan secara seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsani kama ahsanallahu ilaika wa la tabtaghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri dan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan memanfaatkan dan dengan bijak sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ibadah sebagai bekal keyakinan. Ibadah yang berkualitas bisa menjadi bekal bagi seseorang untuk memiliki keyakinan yang kuat saat berdoa. Semakin seseorang konsisten dalam menjalankan ibadah sholat, puasa, dan membaca Al-Quran, maka semakin kuat juga keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada korelasi penerapan keseimbangan antara urusan dunia dan ibadah. Yang pertama itu membagi waktu secara proporsional. Membagi waktu sangat penting dengan membagi secara adil antara kegiatan sehari-hari dan ibadah. Bagi siswa madrasah Tsanawiyah, cara mencapainya adalah dengan membuat jadwal harian yang seimbang, termasuk waktu untuk sholat lima waktu, membaca Al-Quran, belajar, bermain, dan beristirahat. Kebiasaan seperti ini tidak hanya membentuk disiplin, tetapi memperkuat kesadaran spiritual dan rasa tanggung jawab dalam diri pelajar. Itulah mengatakan pentingnya waktu, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya di masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia berada dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling memberi nasihat dan kebenaran. Dengan demikian, pengolahan waktu secara seimbang menjadi bentuk nyata penerapan prinsip dalam hidup seorang pelajar. Yang kedua itu mengintegrasikan niat ibadah dalam aktivitas dunia. Salah satu cara terbaik adalah untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dengan ibadah untuk urusan akhirat. Selanjutnya memperbanyak zikir dan doa dalam keseharian. Penerapan keseimbangan juga dapat dilakukan dengan memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada solusi untuk makalah yang berjudul Seimbangnya Kehidupan Dunia dan Ibadah menurut Quran surat Ghafir ayat 70 dalam kegiatan berdoa. Solusi yang pertama, jadikanlah doa sebagai jembatan antara dunia dan akhirat. Karena doa adalah ibadah, Allah menganggap doa sebagai inti dari ibadah. Dengan sering berdoa, kita tidak hanya memohon tetapi juga terus-terusan membangun hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, membangun keyakinan yang kokoh. Membangun keyakinan yang kokoh, yakin akan dikabulkan Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap saat berdoa kita harus yakin doa akan dikabulkan, karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Aturlah waktu dengan seimbang dan dilakukan secara bijak. Menurut nutrisi rohani dan jasmani, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah dengan niat yang benar. Pekerjaan di dunia bisa menjadi ladang amal. Bekerja secara jujur, amanah, dan mencari rezeki yang halal adalah bagian dari ketakwaan. Selanjutnya, hindarilah kesombongan. Mengakui keterbatasan diri. Dalam Quran surat Ghafir ayat 60 memberikan peringatan keras bagi mereka yang sombong, dan janganlah engkau melakukan kesombongan, dan bersyukur atas segala nikmat. Rasul juga mengingatkan kita bahwa semua yang memiliki dunia berasal dari Allah. Yang terakhir, praktikanlah adab berdoa dengan baik. Yang pertama, memuji Allah dengan bersolawat, mengawali doa dan mengakhiri doa dengan pujian Allah dan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Khusyuklah dan sungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena dengan hati yang khusyuk dan penuh kesungguhan menunjukkan bahwa kita benar-benar butuh pertolongan Allah, dan kita wajib mengakui dosa dan memohon ampun. Mengakui kesalahan, memohon ampunan adalah adab yang penting dalam berdoa, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.